Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen yaitu Ibu Sri serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, Dava Sarul Setiawan, dan saya akan perkenalkan teman-teman saya, yaitu untuk yang pertama itu ada saya sendiri, Dava Sarul Setiawan. Yang kedua itu ada Raya. Yang ketiga ada Fahri, yang keempat ada Rio, yang kelima ada Vio, yang keenam ada Saira, yang ketujuh ada Nadia, yang ke-8 ada Susan, yang ke-9 ada Dede, kemudian yang terakhir itu ada Ridwan. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya mempresentasikan PPT kami dengan judul Eksplorasi Berpikir Statistik Mahasiswa dalam Regresi Linier. Baik, untuk yang pertama ini adalah tantangan literasi statistik di era 4.0. Mengapa ini penting? Perkembangan teknologi di era industri 4.0 dan society 5.0 menuntut mahasiswa memiliki kemampuan literasi dan berpikir statistik yang kuat untuk menganalisis data serta mengambil keputusan berbasis fakta. Kompetensi ini menjadi fondasi dalam berbagai bidang ilmu dan profesi masa depan. Nah, untuk selanjutnya ini permasalahan yang ditemukan, yaitu salah satu materi krusial dalam pembelajaran statistik adalah regresi linier. Namun, masih banyak mahasiswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep tersebut secara mendalam. Kesulitan ini tidak hanya bersifat teknis, prosedural, tetapi menyangkut pemahaman konseptual dan kontekstual. Proses berpikir statistik mahasiswa dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, mulai dari kemampuan penalaran matematis, gaya belajar, hingga faktor afektif seperti kecemasan matematis dan perbedaan gender. Memahami variasi prosedur berpikir ini merupakan langkah penting dalam merancang pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif. Lanjut, Rai. Baik, untuk selanjutnya ini tujuan penelitian. Apa sih tujuan penelitian ini? Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi proses berpikir statistik mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas 19 November Kolaka dalam memahami regresi linier dengan mempertimbangkan perspektif gender sebagai variabel pembeda utama. Baik, untuk yang pertama ini eksplorasi proses berpikir. Apa sih eksplorasi proses berpikir ini? Yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses berpikir statistik mahasiswa secara mendalam melalui pendekatan kualitatif, bukan sekedar menilai hasil akhir perhitungan. Baik, yang kedua ini perbedaan berbasis gender. Menganalisis perbedaan cara berpikir antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam konteks pemahaman regresi linier yang dipengaruhi oleh faktor kognitif maupun efektif. Yang terakhir, rekomendasi pembelajaran. Apa sih rekomendasi pembelajaran ini? Yaitu menghasilkan temuan yang dapat menjadi dasar pengembangan strategi pembelajaran statistik yang lebih efektif, inklusif, dan mendukung secara psikologis bagi seluruh mahasiswa. Baik, yang selanjutnya ini pengertian berpikir statistik. Apa sih pengertian berpikir statistik ini? Yaitu berpikir statistik didefinisikan sebagai kemampuan memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menyelesaikan masalah serta mengambil keputusan berdasarkan informasi statistik.
Ini merupakan proses kognitif tingkat tinggi yang melibatkan pemahaman konsep secara mendalam, bukan sekedar keterampilan teknis perhitungan. Kemampuan berpikir statistik juga mencakup kemampuan menghubungkan konsep statistik dengan penerapan dalam kehidupan nyata, sehingga mahasiswa tidak hanya mampu menghitung, tetapi juga memakai hasil analisis data dalam konteks yang relevan. Selanjutnya ini ada dimensi berpikir statistik. Untuk yang pertama, pemahaman konseptual, yaitu memahami makna dan landasan teoritis dari konsep statistik yang digunakan. Untuk yang kedua, kemampuan prosedural, yaitu mampu melaksanakan langkah-langkah perhitungan secara tepat dan sistematis. Untuk yang ketiga, interpretasi kontekstual, mengaitkan hasil analisis statistik dengan situasi dan konteks masalah nyata. Untuk selanjutnya, itu ada regresi linear sebagai objek kajian. Apa sih itu? Regresi linear merupakan metode analisis data statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dan membantu proses prediksi maupun pengambilan keputusan berbasis data. Metode ini dipilih sebagai objek kajian karena merupakan materi yang fundamental sekaligus menantang dalam pembelajaran statistik tingkat perguruan tinggi. Analisis hubungan variabel. Yang pertama, regresi linear memungkinkan kita mengidentifikasi dan mengukur kekuatan hubungan antara variabel independen X dan dependen Y secara kuantitatif. Untuk yang kedua ini prediksi dan estimasi. Model regresi dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Untuk yang terakhir, pengambilan keputusan. Hasil analisis regresi menjadi dasar pengambilan keputusan berbasis bukti dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan penelitian sosial. Lanjut, Rai. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain dan model penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk memahami secara mendalam proses berpikir statistik ini, mahasiswa dalam materi regresi linear berdasarkan perspektif gender. Pendekatan kualitatif dipilih karena berfokus pada pemahaman proses dalam kondisi alami, bukan pada generalisasi statistik. Nah, di sini ada metodenya, ada 4. Yang pertama, jenis penelitian. Deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus berfokus pada eksplorasi mendalam proses berpikir, bukan pengukuran kuantitatif. Nah, untuk yang kedua, lokasi dan waktu. Program studi Sistem Informasi Universitas 19 November Kolaka pada semester genap tahun akademik berjalan. Nah, yang ketiga, adanya subjek penelitian. 2 mahasiswa semester 4, 1 laki-laki dan 1 perempuan dengan kemampuan matematis sedang dipilih secara purposive sampling. Nah, untuk yang keempat, keabsahan data. Triangulasi teknis dan sumber serta member checking untuk memastikan validasi dan reliabilitas temuan penelitian. Nah, untuk selanjutnya adanya instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian itu ada 3. Yang pertama, tes berpikir statistik. Tes tertulis yang dirancang untuk mengungkap proses berpikir, bukan sekedar jawaban akhir. Nah, untuk yang kedua, wawancara resmi terstruktur. Menggali lebih dalam proses berpikir dan strategis yang digunakan subjek. Nah, untuk yang terakhir, observasi. Pengamatan yang langsung terhadap perilaku dan proses pengerjaan soal oleh subjek. Nah, di sini ada teknik pengumpulan datanya. Ada tes tertulis. Subjek mengerjakan soal regresi linear secara tertulis untuk mengidentifikasi kemampuan prosedural dan konseptual. Nah, ada juga think out of protocol. Subjek diminta mengungkapkan proses berpikir secara verbal sambil mengerjakan suatu soal. Nah, untuk yang ketiga, wawancara mendalam. Menggali alasan di balik langkah-langkah yang diambil dan interpretasi subjek terhadap hasil analisis.
Nah, untuk yang terakhir ini ada dokumentasi. Pencatatan dan pengarsipan seluruh hasil kerja subjek sebagai bukti data penelitian. Nah, bisa selanjutnya. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan mode analisis interaktif Miles dan Huberman. Model ini merupakan metode analisis data kuantitatif yang dilakukan secara sistematis dan berlangsung secara terus-menerus sampai diperoleh pemahaman yang mendalam terhadap data penelitian. Dalam model Miles dan Huberman terdapat 4 tahapan utama. Satu, ada pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dari hasil tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan kedua, produksi data. Setelah data terkumpul, peneliti menyaring dan memilih informasi yang penting agar data lebih terfokus dan mudah dianalisis. Ketiga, penyajian data. Data yang sudah dipilih kemudian disusun dalam bentuk tabel, matriks, atau visualisasi agar lebih mudah dipahami. Dan keempat, penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Peneliti kemudian menemukan pola dan membuat kesimpulan akhir penelitian. Keempat tahapan ini bersifat siklus dan saling berinteraksi. Peneliti dapat kembali ke tahap sebelumnya jika diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan valid tentang proses berpikir statis subjek. Slide selanjutnya. Profil subjek, data subjek penelitian. Dua subjek penelitian dipilih berdasarkan kriteria kemampuan matematis sedang dan mewakili dua kategori gender yang berbeda. Keseimbangan kemampuan awal antara kedua subjek menjadi pertimbangan penting agar perbedaan proses berpikir yang ditemukan dapat dikaitkan lebih kuat dengan faktor gender. Sini ada kode subjek LKPR, sama jenis kelamin laki-laki perempuan. Kategori gender ada maskulin, feminin, sama nilai tes awal 68 sampai 67. Di sini ada keterangannya berkemampuan matematika sedang, berkemampuan matematika sedang. Nilai tes. Oke, slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan konteks soal pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Dalam tes berpikir statistik, subjek diberikan soal yang berkaitan dengan hubungan antara jumlah jam belajar per hari, X, dan nilai ujian akhir mahasiswa, Y. Soal ini dirancang untuk mengukur kemampuan subjek dalam memahami konsep regresi linear. Secara komprehensif, mulai dari pemahaman data, perhitungan, hingga interpretasi hasil. Berikut adalah data yang diberikan 10 mahasiswa. Apa saja sih yang diukur? Aspek yang diukur adalah interpretasi persamaan. Apa itu interpretasi persamaan? Yaitu kemampuan menafsirkan konstanta A dan koefisien regresi B dalam konteks jam belajar dan nilai ujian. Kemampuan menggunakan persamaan Y sama dengan A plus B X untuk memprediksi nilai ujian berdasarkan jam belajar tertentu. Evaluasi model, kemampuan menilai kebermaknaan model regresi melalui nilai R, L kuadrat, dan signifikansi koefisien. Profil berpikir statistik mahasiswa laki-laki. Subjek LK, maskulin, nilai tes awal 68. Menunjukkan proses berpikir statistik yang menonjol dalam hampir seluruh aspek yang dinilai. Proses berpikir LK bersifat komprehensif, sistematis, dan kontekstual. Mencerminkan integrasi antara pemahaman konseptual dan prosedural yang kuat. Interpretasi konstanta dan koefisien. Mampu menginterpretasikan nilai konstanta dan koefisien regresi secara tepat dengan menghubungkan pada situasi nyata yang relevan dengan konteks soal. Prediksi yang runtut. Menyelesaikan prediksi nilai secara runtut dan tepat. Memahami makna setiap langkah perhitungan, bukan sekedar menerapkan rumus secara mekanis. Penafsiran R kuadrat dan signifikansi.
dapat menafsirkan nilai R kuadrat dan signifikansi model secara mendalam. Dengan mempertimbangkan faktor lain di luar model yang mungkin mempengaruhi variabel dependen. Integrasi konseptual dan prosedural. Menunjukkan kemampuan berpikir statistik yang matang melalui integrasi pemahaman konseptual dan prosedural yang seamless dalam setiap langkah analisis. Ya, selanjutnya pada mahasiswa perempuan atau subjek PR ditemukan beberapa kelemahan dalam proses berpikir statistik meskipun nilai tes awalnya hampir sama, yaitu 67. Kelemahan pertama adalah pemahaman konsep yang masih dangkal. Misalnya, masih terdapat kebingungan dalam membedakan koefisien regresi dan koefisien korelasi, padahal keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Kemudian ditemukan juga kesalahan prosedural dalam proses perhitungan prediksi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap notasi atau langkah aljabar masih kurang kuat, sehingga hasil akhirnya menjadi kurang akurat. Selain itu, muncul kecemasan matematis selama proses pengerjaan. Rasa ragu dan kurang percaya diri ini ternyata cukup mempengaruhi performa mereka dalam menyelesaikan soal statistik. Pada bagian interpretasi R pangkat 2, subjek perempuan juga cenderung menggunakan penelitian yang terlalu kaku dan kurang mempertimbangkan konteks penelitian sosial yang biasanya memiliki variasi data yang lebih kompleks. Jadi dapat disimpulkan bahwa subjek perempuan belum mampu mengintegrasikan pemahaman konseptual, prosedural, dan kontekstual sebagai subjek laki-laki. Dari hasil ini, penelitian menyimpulkan bahwa faktor afektif seperti rasa cemas terhadap matematika kemungkinan memiliki pengaruh cukup besar terhadap kemampuan berpikir statistik. Karena itu diperlukan pendekatan pembelajaran yang berbeda agar kemampuan mahasiswa dapat berkembang lebih optimal. Lanjut. Di sini ada penggambaran perbandingan proses berpikir LK dan PR. Jadi pemikiran sistematik, langkah prosedural akurat, dan pemahaman dangkal, bingung, regresi versus korelasi. Perbedaan proses berpikir antara LK dan PR ini mencerminkan adanya interaksi antara faktor kognitif, penguasaan konsep dan prosedur, dan faktor afektif, kecemasan matematis, kepercayaan diri dalam menentukan kualitas berpikir statistik mahasiswa. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan pembelajaran yang holistik perlu mempertimbangkan kedua dimensi tersebut. Baik, sekarang kita akan beranjak kepada studi kasus yang pertama, yaitu pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Nah, pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian ini menggunakan metode regresi linear sederhana. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu ada jam belajar, variabelnya X, dan nilai ujian, variabelnya Y. Nah, dengan jumlah data sebanyak 5 siswa. Nah, dapat dilihat di bagian sebelah kiri ini ada tabel perhitungan yang memuat nilai X, Y, dan X kuadrat, juga XY. Nah, data ini tuh digunain buat membantu proses penghitungan regresi linear. Nah, dari tabel tersebut diperoleh jumlah sigma X itu sama dengan 30, sigma Y 390, sigma X kuadrat itu 220, dan sigma XY itu 2510. Nah, selanjutnya itu ada pada bagian kanan ditunjukkan langkah-langkah perhitungannya. Yang pertama itu ada perhitungan menghitung nilai B atau kemiringan. Nah, di sini tuh kalau dengan cara mencari pembilang itu ada rumusnya N dikali X dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y, baru dimasukin nilai N-nya itu 5, dimasukin nilai sigma XY-nya itu 2510, dikurangi oleh sigma X-nya itu 30, dikali sigma Y-nya 390. Jadi 12.550 dikurangi 11.700 itu hasilnya 850. Nah, untuk mencari penyebutnya itu rumusnya N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X tutup kurung kuadrat. Nah, kita masukin lagi nilai N-nya itu 5,
Terus kita masukin lagi nilai sigma X kuadratnya itu 220, baru kita kurangi dengan nilai sigma X yang dikuadratkan. Jadi 30 dikali 30. Jadi hasilnya itu 1100 dikurangi 900 sama dengan 200. Jadi nilai kemiringannya itu atau nilai B-nya itu pembilang dibagi dengan penyebut. Jadi 850 dibagi 200 sama dengan 4,25. Nah, baru yang kedua ini cara menghitung nilai A atau intercept-nya. Nah, cara menghitungnya itu dengan rumus sigma Y dikurang B dikali sigma X tutup kurung per N. Jadi, kita masukin dulu nilai sigma Y-nya, baru terus kita masukin lagi nilai B yang tadi sudah kita cari itu atau nilai kemiringannya, baru dikali sama nilai sigma X, baru kita bagi dengan nilai jumlah data siswanya. Jadi 390 dikurangi 127,5 dibagi 5. Hasilnya itu 262,5 per 5 yang hasil akhirnya adalah 52,5. Nah, yang terakhir ini cara menyusun persamaan regresinya itu Y sama dengan 52,5 ditambah 4,25X. Oke, di slide ini itu ada interpretasi hasil dari studi kasus yang pertama. Jadi persamaan regresi Y itu kan sama dengan 52,5 ditambah 4,25X. Nah, jadi diberikan informasi yang kayak tentang hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Nah, setiap komponennya itu memiliki persamaan makna interpretatif yang penting untuk dipahami secara kontekstual. Nah, dari nilai A itu ada 52,5. Nah, di konstanta ini tuh nunjukin bahwa jika siswa ini tidak belajar sama sekali atau X-nya itu sama dengan 0, jadi prediksi ujiannya itu senilai 52,5. Nah, nilai ini mencerminkan modal dasar pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki siswa tanpa tambahan jam belajar. Nah, kalau yang nilai B-nya ini kan 4,25. Jadi ini koefisien regresi ini tuh berarti setiap penambahan 1 jam belajar itu nilai ujian siswa akan diprediksi akan naik sebesar 4,25 poin. Jadi ini ukuran sensitivitas nilai ujian terhadap durasi belajar. Nah, terus ada tanda positif. Nilai B yang positif itu menunjukkan bahwa hubungan antara jam belajar dan nilai ujian itu bersifat searah atau positif. Jadi semakin lama siswa belajar, semakin tinggi juga nilai ujian yang akan diprediksi. Oke, untuk studi kasus 2 yaitu pengaruh biaya iklan terhadap total penjualan. Seorang manajer pemasaran ingin melihat hubungan antara biaya iklan atau juta rupiah sebagai variabel X, total penjualan atau juta rupiah sebagai variabel Y. Studi kasus ini menunjukkan aplikasi regresi linear dalam konteks bisnis dan pemasaran. Contoh data tabel bantu. Untuk proses perhitungan, menghitung B. Pembilangannya 5 dikali 255 dikurang 25 dikali 45 sama dengan 1275 dikurang 1125 sama dengan 150. Penyebut 5 dikali 145 dikurang 25 dikali 25 sama dengan 725 dikurang 625 sama dengan 100. Nilai B sama dengan 150 dibagi 100 sama dengan 1,5. Menghitung nilai A. Rumusnya A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi nilai N. 45 dikurang 1,5 dikali 25 dibagi 5 sama dengan 45 dikurang 37,5 dibagi 5 sama dengan 7,5 dibagi 5 sama dengan 1,5. Persamaan regresi Y sama dengan 1,5 ditambah 1,5X. Studi kasus 3. Pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas
Sebuah pabrik meneliti pengaruh pengalaman kerja atau tahun sebagai X terhadap jumlah unit yang diproduksi sebagai Y. Studi kasus ini mengilustrasikan penerapan regresi linier dalam konteks industri dan manajemen sumber daya manusia. Contoh data tabel bantu. Untuk perhitungan dan hasil, menghitung nilai B. B sama dengan 5 dikali 610 dikurang 25 dikali 100. Dibagi 5 dikali 100, 75 dikurang 25 akar 2. Sama dengan 3050 diambil 2500 dikurang 875 dikurang 625. 550 dibagi 250 hasilnya 2,2. Menghitung nilai A. A sama dengan 100 dibagi 2,2 dikurang 2,2 dikali 25. Dibagi 5 hasilnya 100 dikurang 55 dibagi 5 hasilnya 4. 45 dibagi 5 sama dengan 9. Persamaan regresi. Y sama dengan 9 ditambah 2,2X. Prediksi jika pengalaman kerja 5 tahun, Y sama dengan 9 ditambah 2,2 buka kurung 5 sama dengan 9 ditambah 11 sama dengan 20 unit. Ya, lanjut. Udah ini udah lanjut. Siapa lagi belum baca? Susan. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan ringkasan dari 3 studi kasus regresi linier. Dapat dilihat bahwa ketiga studi kasus ini berasal dari konteks yang berbeda, yaitu pendidikan, bisnis, dan industri. Pada kasus pertama, variabel X adalah jam belajar dengan variabel Y berupa nilai ujian. Lalu, pada kasus kedua, variabel X adalah biaya iklan dengan variabel Y berupa total penjualan. Sedangkan pada kasus ketiga, variabel X adalah pengalaman kerja dengan variabel Y berupa jumlah unit produksi. Berdasarkan hasil perhitungan pada ketiga studi kasus ini, seluruhnya menggunakan nilai koefisiensi regresi positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan variabel X akan diikuti oleh peningkatan variabel Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regresi linier sederhana dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam berbagai bidang penelitian. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan visualisasi data menggunakan scatter plot untuk melihat hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Sumbu X menunjukkan jumlah jam belajar, sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah nilai ujian yang diperoleh. Dari titik-titik data yang terlihat, dapat diketahui bahwa semakin lama waktu belajar, maka nilai ujian juga cenderung meningkat. Pola titik yang membentuk arah naik menunjukkan adanya kolerasi positif antara kedua variabel tersebut. Artinya, jam belajar memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap peningkatan nilai ujian. Visualisasi ini juga mendukung hasil analisis regresi linier yang telah dilakukan sebelumnya, di mana diperoleh koefisien regresi positif terhadap 4,25. Ini berarti setiap penambahan 1 jam belajar diperkirakan dapat meningkatkan nilai ujian sekitar 4,25. Untuk slide berikutnya, kalau yang ini dari studi kasus 3, pengaruh pengalaman kerja terhadap produktivitas. Bedanya sama slide sebelumnya, ini kita pakai grafik garis biar trennya kelihatan lebih jelas.
Bisa kita lihat garisnya naik hampir lurus, artinya setiap nambah 1 tahun pengalaman kerja. Produktivitasnya nambah konsisten sekitar 2,2 unit. Ini yang nunjukin kalau model regresi kita cukup valid buat data ini. Untuk berikutnya, pembahasan analisis mendalam, faktor penentu berpikir statistik. Perbedaan proses berpikir statistik antara subjek LK dan PR tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh perbedaan kemampuan matematis awal yang hampir setara LK 68, PR 67. Perbedaan yang signifikan ini mengarah pada peran faktor-faktor lain yang lebih kompleks. Yang pertama ada faktor kognitif, kemampuan penalaran abstrak, penguasaan notasi aljabar, serta kapasitas untuk mengintegrasikan pemahaman konseptual dan prosedural secara bersamaan merupakan faktor kognitif yang membedakan performa kedua subjek. Yang kedua ada faktor afektif, kecemasan matematis yang didalami subjek PR secara nyata memengaruhi kepercayaan diri dan performa berpikir. Kecemasan ini menciptakan hambatan psikologis yang mengintervensi proses kognitif yang seharusnya berjalan optimal. Yang ketiga, faktor gender. Orientasi maskulin pada LK berkaitan dengan kecenderungan pengambilan keputusan yang lebih tegas dan sistematis berbasis data. Sementara orientasi feminim pada PR mencerminkan pendekatan yang lebih berhati-hati namun rentan terhadap kecemasan. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya implikasi terhadap pembelajaran statistik. Apa sih yang perlu diubah? Temuan penelitian ini memberikan implikasi konkret terhadap desain pembelajaran statistik di perguruan tinggi. Pendekatan pembelajaran yang seragam dan berfokus pada prosedur saja terbukti tidak mencukupi untuk memastikan pemahaman mendalam bagi seluruh mahasiswa, terutama yang mengalami hambatan afektif. Diperlukan pendekatan yang diferensiatif, kontekstual, dan responsif secara psikologis untuk mengakomodasi keragaman proses berpikir mahasiswa. Di sini ada rekomendasi strategis. Yang pertama itu penekanan pemahaman konsep. Pembelajaran harus menekankan pemahaman mendalam atas konsep, bukan sekedar penguasaan prosedur perhitungan. Yang kedua itu lingkungan belajar yang aman. Ciptakan atmosfer pembelajaran yang nyaman secara psikologis, bebas dari tekanan yang memperparah kecemasan matematis. Yang ketiga, interpretasi kontekstual. Latih mahasiswa untuk menginterpretasikan hasil statistik dalam konteks nyata, bukan hanya membaca angka secara literal. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi. Manfaatkan perangkat lunak statistik untuk memperkuat pemahaman dan mengurangi beban kognitif dari perhitungan manual. Kesimpulan penelitian ini berhasil mengeksplorasi dan mendeskripsikan perbedaan proses berpikir statistik mahasiswa dalam memahami regresi linear berdasarkan perspektif gender. Temuan utama menunjukkan adanya perbedaan substansial antara subjek laki-laki dan perempuan. Meskipun kemampuan matematis awal keduanya berbeda pada kategori yang sama. Yang pertama itu subjek laki-laki, maskulin. Berpikir lebih sistematis,
komprehensif, dan kontekstual, mampu mengintegrasikan pemahaman konseptual, prosedural, dan kontekstual secara mulus dalam seluruh aspek analisis regresi linear. Yang kedua itu subjek PR, feminim, mengalami kendala konseptual, prosedural, dan kecemasan matematis yang signifikan, belum mampu mengintegrasikan ketiga dimensi berpikir statistik secara optimal. Yang terakhir itu implikasi umum. Kemampuan statistik dipengaruhi oleh faktor kognitif dan afektif secara simultan. Desain pembelajaran yang efektif harus mengakomodasi kedua dimensi ini. Untuk selanjutnya, Saran dan arah penelitian selanjutnya. Potong enter, potong, Aci. Si Dapa sih. Awas lu ya, Dapa. Saran dan arah penelitian selanjutnya. Saran untuk praktisi pendidikan. 1. Pendekatan pembelajaran holistik. Rancangan pembelajaran statistik yang mengintegrasikan dimensi konseptual, prosedural, dan kontekstual secara seimbang. Jangan hanya fokus pada latihan soal mekanis. Kedua, intervensi kecemasan matematis. Identifikasi dan tangani kecemasan matematis mahasiswa sejak dini melalui konseling akademik, per-learning, dan lingkungan belajar yang suportif. Ketiga, diferensiasi pembelajaran. Terapkan strategi pembelajaran yang responsif terhadap keragaman cara berpikir mahasiswa, termasuk perbedaan berbasis gender. Rekomendasi penelitian lanjut. Perluas jumlah subjek. Gunakan subjek yang lebih banyak untuk meningkatkan transferabilitas temuan dan mengurangi bias individual. Variasi kemampuan awal. Seratkan subjek dari berbagai kategori kemampuan awal, rendah, sedang, tinggi, untuk mengungkap interaksi gender dan kemampuan. Miket methods. Kombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi. Intervensi berbasis temuan. Kembangkan dan uji coba program intervensi pembelajaran yang dirancang khusus berdasarkan temuan perbedaan gender dalam berpikir statistik. dari kelompok 3, terima kasih untuk Ibu dosen karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku MC dari kelompok ini izin menutup presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.